Pengorganisasian pembelajaran. Ada 5 poin yang perlu kita pelajari. Yang pertama, intrakurikuler. Yang kedua, kokurikuler. Yang ketiga, ekstrakurikuler. Yang keempat, aktualisasi budaya. Yang kelima, kalender pendidikan. Di sini kita harus mengerti dulu pengorganisasian pembelajaran adalah suatu cara dari SDN Negeri Liverpool untuk mengatur pembelajaran muatan kurikulum dalam rentang waktu. Pengorganisasian ini termasuk mengatur struktur kurikulum, muatan mata pelajaran, dan area belajar. Di situ ada di bagian 1. Kita lihat aktualisasi budaya sekolah. Maksud dari aktualisasi belajar sekolah yaitu kegiatan pembiasaan yang merupakan budaya sekolah yang dilaksanakan setiap hari sebagai upaya pendidikan. Pembentukan karakter peserta didik sebagai implementasi profil belajar Pancasila. Kegiatan pembiasaan ini dilaksanakan oleh SD Negeri Liverpool, yaitu yang pertama kegiatan harian. Ini yang perlu kita lihat yang kita laksanakan tiap hari, yaitu yang kegiatan harian ini penyambutan peserta didik. Menyambutan peserta didik ini tiap hari kita guru-guru datang dahulu untuk begitu anak mereka datang kita jemput dengan memberi salam. Itu pagi hari penjemputan peserta didik. Kegiatan ini bukan hanya di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas. Contohnya menyambut kedatangan peserta didik bersalaman sambil mengucapkan salam dan menyanyikan kabar peserta didik. Jadi pagi-pagi kita datang, guru datang lebih awal sehingga kita memberi salam jemput mereka di pintu gerbang. Atau sudah sampai di depan kelas, berarti kita memberi salam kepada peserta didik. Yang berikut omong tentang pentas seni. Kegiatan ini hanya berlangsung 1-2 menit setiap hari sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Pentas seni. Contohnya doa. Suruh mereka doa. Di situ kita ganti mereka. Atau suruh mereka baca puisi. Itu kita laksanakan setiap hari. Itu kegiatan tiap hari pun. Makanya puisi itu harus dilaksanakan tiap hari. Baik-baik kasih mereka puisi singkat mereka baca. Kegiatan religius ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sehingga peserta didik mampu menghafal puisi dan doa yang dipelajari. Peserta didik yang sudah bisa atau mampu menghafal puisi atau doa dipersilakan untuk mempresentasikan di depan guru dengan kawan-kawannya di dalam kelas. Jadi siswa yang sudah hafal, guru sendiri silakan mereka untuk tampil di depan dan mereka bisa baca puisi dan berdoa. Yang berikut menyanyikan lagu daerah dan lagu kebangsaan. Kegiatan ini dilakukan sekolah untuk menumbuhkan budi pekerti yang luhur di sekolah.
nilai kebangsaan dan kebinekaan di sekolah. Contohnya, satu upacara bendera. Satu upacara bendera, mereka menyanyikan lagu Indonesia. Yang berikut, gerakan teman asuh Teberta. Kebiasaan ini bertujuan untuk peserta didik memiliki rasa sosial, saling mengasihi, saling menyayangi satu sama lain. Dengan tolong-menolong dan toleransi dapat menumbuhkan jiwa senang dan berbagi terhadap sesama. Ini maksudnya macam anak yang jajan tiap hari, ada teman yang tidak bawa uang jajan, yang ada uang mereka jajan bagi kepada teman yang tidak jajan. Itu kebiasaan Gerta. Jadi kebiasaan Gerta ini bertujuan untuk menambahkan sikap kedermawan pada peserta didik di SD Negeri di Fumoke. Jadi contohnya ada peserta yang kehilangan alat tulis, teman yang ada bisa membantu dengan memberikan alat tulis yang ada, membantu memberikan alat tulis. Sehingga macam tadi saya bilang, kalau teman yang bawa jajan, uang jajan, dia belajar terus bagi kepada teman yang tidak membawa uang jajan. Yang berikut gerakan pungut sampah atau GPS itu. Jadi tiap kali kita datang, kita suruh mereka pungut sampah sehingga kalau itu bersih, kita lakukan yang gerakan pungut sampah. Itu yang setiap kali kita gerakan itu ada dokumen, itu semua ada di dokumen. Jadi kita ikut itu dokumen satu, ini penjelasannya. Jadi tiap kali datang, suruh mereka untuk pilih sampah. Yang berikut literasi pagi. Literasi pagi ini maksudnya tiap pagi datang lebih awal supaya atur anak-anak di dalam kelas untuk baca pagi, literasi. Kasih mereka buku atau mereka baca doa, literasi. Itu maksud literasi pagi, 15 menit sebelum KBM mulai. Jadi itu tujuan untuk mengembangkan budi pekerti peserta didik dengan gerakan literasi agar menjadi pembelajaran sepanjang waktu. Program ini selaras dengan peraturan yang sedang dilaksanakan, yaitu membiasakan peserta didik untuk membaca sebelum proses belajar mengajar dimulai. Ini kita sudah laksanakan tiap hari, jadi kita perlu kembangkan lagi. Yang berikut untuk menumbuhkan minat baca peserta didik serta meningkatkan keterampilan membaca agar pengetahuannya dapat dikuasai dengan lebih baik. Kalau dia banyak membaca berarti dia punya pengetahuannya itu lebih bertambah.
mingguan ini yang kita tiap hari Senin kita upacara. Sedangkan produk ini yang kita belum laksanakan. Yang ketiga itu dokter kecil itu sudah laksanakan. Jadi harapan saya supaya tiap hari tetap laksanakan di tiap-tiap kelas. Yang berikut kegiatan bulanan. Kegiatan bulanan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menanamkan nilai-nilai kompetitif, sportif, dan keberanian. Kegiatan ini terdiri dari tantangan mendongeng. Tantangan mendongeng ini yang kalau angkatan kita dulu ada cerita, ada satu cerita yang kita cerita tentang bawang merah, ada bawang putih. Nah, itu yang membawa pembelajaran untuk anak-anak. Sedangkan sekarang ini dia punya tantangan mendongeng ini sekarang anak-anak sekarang pakai media sosial ini. Kebanyakan hanya perhatikan di HP, jadi dongeng-dongeng itu sudah ada lagi. Kalau dulu orang tua cerita, anak dengar sebenarnya dia bisa cerita kembali. Sekarang anak dia hanya lihat di HP, dia sudah tidak bisa mendongeng lagi. Itu namanya yang ini tantangan mendongeng. Yang berikut tentang pidato. Pidato ini adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata yang ditunjukkan kepada orang lain. Jadi itu informasi untuk tiap hari latihan untuk pidato. Jadi itu kegiatan minggu punya itu mesti pidato, latih mereka untuk berpidato, habis itu cerita. Itu maksudnya begitu. Berikut kegiatan tahunan itu bakti sosial atau yang di situ bilang bakti sosial. Adalah salah satu kegiatan sebagai wujud dari rasa kemanusiaan antara sesamanya. Contohnya, bakti sosial saat masa Advent. Kita biasa masa Advent itu kita ada pendalaman, ada pembinaan untuk peserta didik. Kita selalu laksanakan. Yang berikut membersihkan lingkungan sekolah. Itu juga hampir tiap hari Sabtu dalam tiap minggu kita laksanakan pembersihan lingkungan sekolah. Yang berikut penyuluhan kesehatan. Itu selalu ada dari
puskesmas itu tiap bulan mereka datang. Yang berikut menanam tanaman di halaman sekolah. Yang berikut mengumpul derma. Derma ini tiap kali derma Advent, derma Rosario, derma APP itu selalu ada. Berikut peringatan Hari Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan di setiap tahun kita mengikuti upacara 17 Agustus. Bertujuannya untuk menghargai perjuangan para pahlawan. Jadi tujuan kita upacara itu untuk menghargai para pahlawan dan memupuk nilai-nilai kebersamaan, kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Datang pada pameran kelas atau sekolah, ini cukup perlu. Jadi anak mereka buat apa? Atau yang rapi dan pamerkan di kelas. Yang kegiatan-kegiatan kelima itu kita buat yang rapi, kita tayangkan bisa dari kelas lain dari kita punya kelas dan kita punya hasil. Peringatan Hari Besar Agama Katolik bertujuan untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Tiap kali kita Natal, kita kumpul on derma Natal, derma APP itu, terus kita serahkan kepada Tuhan dan kita selalu mengikuti perayaan kelahiran Tuhan Yesus. Berdoa Rosario. Jadi tiap kali patung ujung di kita punya lingkungan, kita selalu membawa anak-anak ke kapela untuk kita berdoa Rosario, atau di lingkungan kita juga kita selalu tiap malam ikut kegiatan doa Rosario. Yang berikut peringatan Hari Guru PGRI. Itu biasa dilaksanakan dengan tanggal 25 November. Tiap tahun itu sebagai Hari Guru Nasional itu diperingati setiap tanggal 25 November. Tujuannya untuk menghormati para guru atau pendidik dalam membentuk para peserta didik atau generasi penerus. Yang berikut aksi donasi. Ini merupakan salah satu bentuk aksi sosial yang dilakukan secara individu atau bisa kelompok atau organisasi untuk memberikan bentuk kepada orang lain yang membutuhkan. Yang berikut menengok teman yang sakit. Tujuannya untuk mendapat berkat yang berlimpah dari Tuhan dan menghibur teman yang sakit agar dia bersabar dan cepat sembuh. Yang kedua, aksi donasi buku. Itu tujuan untuk menghimpun buku bacaan untuk dimanfaatkan sebagai fasilitas belajar. Yang berikut aksi bahaya. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Itu contohnya kalau teman yang celaka, latih anak untuk bantu dia. Atau kebakaran, berarti bukan dia binoto dan foto dan buat, tidak. Bantu dia dengan buat apa untuk memadamkan itu api, itu latih anak supaya bantu mereka mendapat
life skill. Setiap manusia sudah seharusnya memiliki life skill atau dikenal dengan istilah kecakapan hidup. Life skill itu kecakapan hidup. Kecakapan hidup ini diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap orang. Jadi jelas untuk anak-anak supaya mereka juga tahu tentang life skill atau kecakapan hidup itu. Dengan demikian maka kecakapan hidup di dalam pendidikan diharapkan peserta didik memiliki kemampuan keterampilan sehingga pengetahuan yang bermanfaat di kemudian hari. Jadi kalau di dalam kelas ini yang kegiatan-kegiatan yang perlu kita terapkan untuk anak-anak sehingga mereka ke depan bisa tercapai dengan baik. Kecakapan hidup harus selalu diasah sehingga potensi peserta didik mampu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu life skill itu. Yang berikut mengucapkan salam. Itu biasa setiap hari Bapak Ibu mereka buat seperti ini. Buat anak-anak, nanti anak-anak untuk mengucapkan salam tangan mereka kesehatan itu biasa selalu kita buat. Cara berbicara yang santun, mengucapkan kata tolong saat meminta bantuan. Jadi latih anak juga di dalam kelas ya. Kalau orang memberi bantuan, dia mesti mengucapkan kata apa.